Halo semuanya, bagaimana nih kabarnya? Sehat-sehat ya kalian di sana? Jangan lupa jaga kesehatannya juga. Bagi yang kondisi badannya kurang fit, semoga lekas sembuh ya. Kali ini Mimin akan merangkum sebuah film yang berjudul The Croods yang rilis pada tahun 2013. Film ini menceritakan sebuah keluarga purba yang bertahan hidup dari bencana alam yang sering terjadi. Demi keselamatan, mereka melakukan perjalanan jauh ke tempat yang lebih aman. Kira-kira pesan moral apa sih yang bisa kita ambil dari film ini? Saya akan membahasnya di akhir video ya. Selamat menonton. Film diawali dengan sebuah keluarga yang selalu hidup di dalam gua. Mereka adalah keluarga The Croods. Mereka terdiri dari Greg si ayah, Uga si ibu, Grant si nenek, dan anak mereka yaitu Ip, Tank, dan Sandy. Greg sangat protektif kepada keluarganya karena mereka adalah manusia terakhir yang masih hidup. Berbagai macam aturan dibuat untuk keselamatan mereka. Kemudian mereka bersiap-siap untuk berburu dan film pun dimulai. Take it to the cave! Matahari akan turun dan menandakan malam segera tiba. Mereka segera masuk ke dalam gua untuk berlindung. Mereka membersihkan diri dengan cara memukul pakaian mereka. Ip sangat menyukai cahaya dan selalu tertarik dengan apapun yang bersinar. Saat keluarga mereka sudah berlindung di dalam gua, Ip masih di luar sambil menikmati cahaya di sore hari. Saat dia turun, dia mendengar suara trompet. Karena penasaran, dia malah memanjat lebih tinggi. Ketika Greg menyuruhnya untuk turun, tiba-tiba seekor hewan buas tadi datang. Greg mengulur waktu dengan cara melempar hewan itu dengan batu. Dan pada akhirnya mereka berhasil selamat dari kejaran hewan itu. Tentu saja Greg marah kepada Ip karena telah melanggar aturan keluarganya. Ip sangat bosan karena setiap malamnya hanya mereka habiskan di dalam gua saja. Kemudian Greg bercerita jika rasa penasaran dan hal barulah yang membunuh semua manusia. Setelah bercerita, mereka akhirnya tidur bersama-sama. Saat malam hari, Ip terbangun karena dia melihat ada cahaya masuk melalui celah batu. Ip yang sangat penasaran, dia diam-diam menyelinap keluar untuk mengikuti asal cahaya itu. Ketika dia berhasil menemukan asal cahaya itu, dia terheran-heran dengan api yang ada di depannya. Tiba-tiba ada seseorang yang berada di belakangnya. Ip yang mengira dia adalah hewan buas. Dia menyerangnya dengan sekuat tenaga. Namun Ip berhenti menyerangnya karena ternyata dia adalah manusia yang menggunakan kostum dan topeng saja. Dia bernama Guy dan hewan peliharaannya yaitu kukang. Ip merasa senang karena ada manusia lain yang masih selamat selain keluarganya. Kemudian Guy menjelaskan jika api yang dia bawa itu bisa diciptakan dengan mudah. Setelah itu Guy mengajaknya untuk pergi ke tempat yang lebih aman karena akan ada banyak bencana yang akan datang. Namun Ip menolaknya. Guy memberinya sebuah trompet untuk berjaga-jaga jika dia butuh bantuan suatu saat nanti. Tanpa Ip sadari, ternyata Guy sudah pergi dan tiba-tiba ayahnya datang dan memarahinya. Ketika mereka pulang, Ip menunjukkan trompet keong yang diberikan Guy tadi. Namun keluarganya malah menghancurkannya karena itu adalah sesuatu yang baru dan dianggap berbahaya. Ip sangat marah akan sikap keluarganya. Di saat mereka bertengkar, tiba-tiba terjadi gempa bumi. Greg menyuruh mereka semua untuk berlindung di dalam gua. Namun tak disangka-sangka tempat tinggal mereka hancur tertimpa pecahan tebing dari atas. Beruntungnya mereka semua selamat. Namun tempat tinggal mereka hancur tak tersisa. Di saat yang sama, mereka menemukan sebuah hutan belantara yang sangat luas di balik tempat tinggal mereka.
Tanpa mereka sadari, hewan buas yang mengejar mereka sebelumnya muncul kembali. Mereka yang tak punya pilihan lain akhirnya melompat ke dalam hutan itu tanpa pikir panjang. Dan mereka semua selamat mengingat daya tahan tubuhnya yang begitu kuat. Di dalam hutan mereka melihat begitu banyak hal-hal baru. Gerak memimpin mereka untuk mencari tempat tinggal. Namun tanpa mereka sadari ada seekor macan yang mengintai mereka dan akhirnya mengejar mereka. Saat naik ke atas pohon, ternyata itu adalah kaki sebuah hewan. Kemudian Gerak melihat gua dan mereka langsung masuk ke dalamnya. Namun itu bukanlah gua. Beruntungnya mereka dikeluarkan lagi oleh hewan itu. Saat matahari terbenam, semua hewan terlihat ketakutan dan pergi. Kemudian beberapa burung berwarna merah keluar dari dalam tanah. Mereka terbang berkelompok dan membuat keluarga Croods terpukau dengan keindahannya. Namun burung-burung itu memakan paus tadi dalam hitungan beberapa detik saja. Mereka yang tak tahu harus berbuat apa, Ip berlari mengambil tanduk hewan yang sudah mati dan meniupnya. Kemudian Guy menghampirinya dan segera membuat api. Ternyata burung-burung itu takut terhadap cahaya dan mereka akhirnya berhasil selamat. Ip menjelaskan jika Guy adalah orang yang ditemuinya pada malam itu dan dia bercerita jika Guy bisa menciptakan api. And pretend today never happened. Isn't this fun? Oh, it's a baby song. Whoa, hey, stay back. We don't know any. No, fire is not a play. It likes me. Hey, it's biting me. Come on. Wait. No, wait. Fire baby. Please, I'm only 9. They're biting me. Don't stop. I win. Keesokan harinya, Guy yang berusaha kabur tiba-tiba Ip datang dan mengajarnya. Kemudian Gerak memasukkan Guy ke dalam kayu agar dia tak bisa kabur lagi, karena hanya Guy lah satu-satunya orang yang bisa membuat api. Guy menjelaskan jika tempat teraman ada di seberang gunung, namun Gerak beranggapan hanya gua yang paling aman. Kemudian Gerak melihat tebing yang runtuh secara tiba-tiba dan berubah pikiran dong. Pada akhirnya mereka memulai perjalanan menuju gunung itu. Di dalam perjalanan mereka berhenti untuk berburu makanan. Mereka hanya mengambil telurnya saja sama seperti sebelumnya. Namun kali ini mereka gagal. Kemudian Guy mengajak Ip untuk pergi berburu dengan caranya. Guy membuat jebakan untuk menjebak hewan tadi. Mereka membuat boneka burung betina sebagai pengalihan nih. Pada awalnya mereka gagal, tapi dengan sedikit usaha akhirnya mereka berhasil. Mereka memanggang burung itu dan memakannya dengan begitu liarnya. Berbanding terbalik dengan Guy. Sebelum tidur, Gerak bercerita di depan mereka semua. Seperti biasanya, dia bercerita tentang seseorang yang melanggar aturan yang ujung-ujungnya meninggal. Guy berbicara jika dia juga punya sebuah cerita juga. Kemudian Guy menceritakan sebuah petualangan tentang masa depan di mana mereka semua sangat tertarik dengannya, kecuali Gerak. Dia sangat kesal karena keluarganya lebih suka cerita Guy daripada ceritanya. Keesokan harinya, Ip meminta Guy untuk menceritakan kelanjutannya. Namun Guy menolaknya, kecuali dia dilepaskan dari kayu itu. Kemudian Ip memukulnya hingga terlempar jauh. Ketika Gerak pergi menghampiri Guy, dia menginjak bebatuan tajam yang menyerupai duri. Mereka semua merasa kesakitan saat menginjaknya. Di saat yang sama, Guy sangat mudah berdiri di atasnya karena dia memakai alas kaki. Gerak yang kesal karena tidak bisa menangkap Guy, dia mati-matian mengejarnya, namun Guy malah berhasil lolos. Saat Guy punya kesempatan untuk kabur, dia tidak tega untuk meninggalkan keluarga Croods. Kemudian Guy akan membantu mereka, namun dengan satu syarat, yaitu mereka tidak boleh mengurungnya menggunakan benda apapun. Walau kesal sekali, Gerak akhirnya menyetujuinya dan Guy memberikan alas kaki kepada mereka. Don't eat my feet.
Tibalah mereka di sebuah tempat yang menyerupai labirin. Kemudian Guy memberikan mereka trompet untuk berjaga-jaga jika butuh bantuan. Kemudian gempa datang secara tiba-tiba dan mereka semua masuk ke dalam labirin. Namun mereka semua terpisah. Guy dan Ip berhasil keluar bersama-sama, begitu juga dengan Tang bersama hewan peliharaan barunya, disusul oleh si nenek bersama Uga dan Sandy. Namun Gerak masih terjebak di dalam dan meniup trompetnya. Kemudian Uga pergi menjemputnya. Saat malam tiba, Guy mengajak mereka untuk naik ke bagian atas pohon. Dan dia menunjukkan betapa indahnya malam hari yang selalu mereka takuti. Gerak yang merasa tersaingi karena banyak hal yang Guy tunjukkan kepada keluarganya, dia merencanakan sesuatu. Keesokan harinya, Gerak merubah penampilannya dan punya beberapa penemuan baru nih. Dari kacamata anti sinar matahari yang malah nggak bisa ngelihat, hingga mencetak sebuah foto wajah dengan cara dipukul. Dan pada akhirnya Gerak mengakui jika dia hanya ingin keluarganya tidak terlalu bergantung dengan Guy. Kemudian scene berpindah di mana mereka sampai di bawah gunung yang selama ini mereka tuju. Kemudian gempa bumi datang secara tiba-tiba. Gerak menyuruh mereka semua untuk masuk ke dalam gua. Namun mereka menolaknya karena mereka sekarang lebih percaya dengan apa yang diucapkan oleh Guy. Dan akhirnya Gerak marah sambil mengejar Guy. Tak sengaja Guy menginjak lumpur hisap dan malah Gerak mendorongnya hingga mereka berdua terjebak bersama-sama. Tentu saja mereka tetap bertengkar dalam kondisi seperti ini. Kemudian Guy bilang jika tak ada yang pernah selamat dari lumpur hisap ini. Begitulah nasib keluarganya dulu. Pada akhirnya Gerak merasa bersalah dan meminta maaf kepada Guy. Di saat yang sama mereka mendengar suara macan dan Guy mendapat sebuah ide. Kemudian mereka membuat boneka pemikat lagi nih, berupa macan yang mengejar mereka kemarin dengan bantuan hewan peliharaannya. Dengan akting Gerak yang menggerakkan bonekanya, macan itu langsung bergegas menolong boneka itu dan mengangkat mereka berdua keluar dari lumpur hisap itu. Kemudian mereka pun melanjutkan perjalanan dan akhirnya sampai di seberang gunung. Namun saat mereka melihat tanah yang mulai terbelah, mereka berlari dengan harapan bisa melewatinya. Namun mereka gagal nih. Ketika mereka semua putus asa, Gerak punya ide untuk melempar mereka satu persatu. Akhirnya mereka percaya dengan ide Gerak. Dimulai dari Guy dan disusul dengan anggota keluarga lainnya. Ip yang mengetahui jika ayahnya tak bisa pergi bersama mereka, dia memeluk Gerak dengan penuh kesedihan. Saat Gerak melempar Ip, tiba-tiba gempa bumi terjadi lagi. Ternyata Gerak berhasil selamat dan membuat api untuk pertama kalinya. Tiba-tiba macan yang tadi ternyata ada di belakangnya. Saat terpojok, si macan malah meniup api itu. Ketika Gerak menyalakan apinya lagi, macan itu ternyata takut dengan kegelapan dan menjadi jinak. Kemudian Gerak mendapatkan ide lainnya lagi. Tanpa buang-buang waktu lagi, dia mengambil kerangka hewan dan mengolesinya dengan lumpur hisap tadi. Kemudian dia memancing para burung merah agar mengejarnya. Dia memancing burung-burung itu sambil membawa obor nih. Ketika burung merah itu mendekat, mereka malah tersangkut dan berhasil membuatnya terbang. Gerak berusaha mengendalikan mereka, namun gempa bumi susulan terjadi lagi dan dia terhantam lagi. Di tempat lain, Ip dan yang lainnya meniup trompet di tepi jurang sambil berharap jika Gerak berhasil selamat. Kemudian secara tiba-tiba Gerak muncul dan mereka semua terkejut. Ip langsung memeluk Gerak dan berkata jika dia sangat menyayanginya. Mereka terkejut jika macan yang mengejarnya dulu sekarang malah menjadi hewan peliharaan Gerak. If you weren't clued in by the suntans and pets, we're not exactly cavemen. Our name's Ip. And this is my family. Let's do it again. And because of my dad, who taught us that anyone can change, or we can follow the light. Itulah cerita lengkap film The Croods ya. Gimana, seru kan? Kira-kira bagian mana nih yang paling seru menurut kalian?
Komen di bawah ya. Dari film ini kita bisa belajar arti sebuah keluarga yang sebenarnya. Memang benar sih, kasih sayang secara lisan memang sulit untuk diucapkan. Namun film ini mampu menyampaikan bentuk kasih sayang secara tindakan, di mana mereka semua selalu berusaha melindungi dan melengkapi satu sama lain. Dari karakter Guy sendiri kita diajarkan untuk selalu berusaha berbuat baik kepada setiap orang. Walau dia pernah dikurung di sebatang kayu oleh keluarga Croods, dia tetap membantunya walau sedikit ragu pada awalnya. Itulah beberapa pesan moral yang bisa kita pelajari dari film ini ya. Terima kasih sudah menonton video ini hingga akhir. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dadah.